Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Adapun tujuan video presentasi ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dan Agama Silb Hilur Eskom IM Sosti. Adapun tema makalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengaruh konteks perilaku komunikasi lintas budaya dan agama. Baiklah, ada 4 poin penting yang akan kita bahas pada presentasi ini. Yang pertama, perilaku lintas budaya dan agama. Kedua, fungsi lintas budaya dan agama. Ketiga, pentingnya komunikasi lintas budaya. Dan yang keempat, pentingnya komunikasi lintas budaya. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan atau poin pertama, yaitu pengertian perilaku komunikasi lintas budaya dan agama. Perilaku komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, antar etnik, kelompok ras, atau komunikasi bahasa, itu disebut komunikasi lintas budaya. Sedangkan komunikasi lintas agama adalah komunikasi antar agama, yaitu proses komunikasi dengan orang-orang yang berbeda agama. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, agama, kelompok ras, atau kelompok bahasa, komunikasi itu disebut komunikasi antar agama dan budaya. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa makna pesan verbal dan non-verbal menurut budaya-budaya yang bersangkutan? Apa yang layak dikomunikasikan? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Dan kapan mengkomunikasikan? Kita melangkah ke poin kedua, fungsi lintas budaya dan agama. Yang pertama, fungsi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya memiliki fungsi penting, terutama ketika seseorang mulai menjalin hubungan bilateral, trilateral, atau multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Ketika memasuki wilayah atau daerah orang lain, seseorang dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyaknya berbeda, ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan status lainnya. Kemudian fungsi lintas agama. Perdamaian dan kerukunan yang didambakan Islam juga agama-agama lain bukanlah sesuatu yang bersifat semu, tetapi memberikan rasa aman pada jiwa setiap manusia. Karena itulah langkah pertama yang dilakukan adalah mewujudkannya dalam jiwa setiap manusia. Kita akan masuk pada pembahasan ketiga atau poin ketiga, yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi dapat ditemukan contohnya dari hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hubungan kedua negara tersebut terjalin harmonis sejak 1884 ketika pemerintah Amerika Serikat mengirim warganya yang menjadi konsumen pertama produk properti buatan Korea Selatan. Dari fenomena hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Korea Selatan diketahui bahwa produktivitas dan profitabilitas meningkat ketika organisasi mampu menyerap budaya dan mengkomunikasikannya secara jelas. Bagi banyak negara, proses komunikasi yang ditunjukkan kedua negara tersebut dijadikan sebagai replikasi untuk mencapai kemajuan dalam menjalin hubungan internasional. Replikasi tersebut tidak terbatas hanya dalam hubungan perdagangan saja, melainkan juga hubungan pertukaran pelajar, kegiatan riset dan kebudayaan, hingga masalah pertahanan keamanan. Kunci keberhasilan ini terletak pada aspek orientasi yang diperlihatkan kedua belah pihak. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda, dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan atau norma yang pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan berkomunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya antar budaya. Karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain. Seberapapun kecilnya perbedaan itu, perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal. Setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman atas dewasa ini dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertengkaran antar etnis. Baiklah, adapun poin terakhir yaitu karakteristik budaya dan komunikasi. Ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari,
kebudayaan itu dapat dipertukarkan dan kebudayaan itu tumbuh serta berkembang. Yang pertama, kebudayaan itu dipelajari. Kita sebut kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun non-verbal, tradisi budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh kreasi manusia dan bukan sekedar diwarisi secara insting, melainkan melalui proses pendidikan dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan. Setiap manusia lahir dalam suatu keluarga, kelompok sosial tertentu yang telah memiliki nilai, kepercayaan, dan standar perilaku yang ditransmisikan melalui interaksi di antara mereka atau sosialisasi. Kedua, kebudayaan itu dipertukarkan. Di samping dipelajari, kebudayaan itu juga dipertukarkan. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok untuk menunjukkan kualitas kelompok budayanya. Dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, setiap orang mewakili kelompoknya, lalu menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya dan membiarkan orang lain untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, kebudayaan tumbuh dan berkembang. Setiap kebudayaan terus ditumbuh kembangkan oleh para pemilik kebudayaannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita menyebut kebudayaan itu berbuah semakin rinci atau kompleks dan kemudian dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi lain. Baiklah, itulah pemaparan materi saya mengenai pengertian perilaku komunikasi lintas budaya dan agama, fungsi lintas budaya dan agama, dan pentingnya komunikasi lintas budaya dan agama, karakteristik budaya dan komunikasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.